Oke, halo semuanya, apa kabar? Udah lama nggak buat konten juga ya, dan juga hari-hari yang cukup melelahkan. Jadi beberapa minggu kemarin emang udah banyak banget kegiatan yang harus dilakuin dan cukup capek. Dan gue memutuskan untuk buat suatu konten baru, yang dimana konten ini bakal gue kasih nama konten bahas. Yang mana juga konten ini bakal bahas segala isu-isu hal dan juga beberapa ilmu yang gue kuasain untuk memang kita videokan di konten kali ini. So, buat episode bahas pertama ini kita bakal bahas kesejahteraan sosial, di mana ini sebenarnya nge-backup juga buat video yang gue pakai di beasiswa Paku. Gue ngerasa lebih banyak lah yang gue bisa jelasin. Yang pertama yang harus kita bahas itu apa itu kesejahteraan, bagaimana mendapatkan kesejahteraan, dan juga faktor apa yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Terus nanti diakhiri sama hambatan-hambatan dalam kesejahteraan. Poin pertama, apa itu kesejahteraan? Sebenarnya kesejahteraan ini kalau secara luas ya, itu tuh kondisi ataupun kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar-dasar hidupnya gitu loh. Nah, kebutuhan dasar hidup itu ada apa aja? Kebutuhan dasar hidup itu kalau dalam ilmu kesejahteraan itu dibagi 4, yaitu ada yang disebut dengan BPSS. Biologi, psikologi, terus juga sosial dan juga spiritual. Kita bahas dari biologinya dulu. Biologi ini seringkali berkaitan dengan fisik dan juga yang bersifat materi. Contoh kesehatan, keuangan. Nah, dua hal itu yang paling gampang gitu. Semakin sehat seseorang bahkan itu bisa dikatakan sejahtera atau semakin baik dia dalam mencapai kesejahteraan. Terus yang kedua, psikologi. Tentunya dalam ilmu psikologi juga sering dibahas bahwa psikologi itu seringkali mempengaruhi kita fisik ya. Seringkali mempengaruhi bagaimana kita melakukan sesuatu, respon fisiknya bagaimana gitu loh. Nah, bisa dikatakan kalau psikologi ini semakin sehat psikologi seseorang, maka semakin baik dia dalam melakukan setiap kegiatan-kegiatannya gitu. Yang ketiga itu sosial. Nah, kalau sosial ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mengambil peran di dalam masyarakat kita. Peran kita yang ambil, peran yang kita penuhi, sehingga itu memunculkan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini nih yang kita lihat. Bagaimana kita mengambil peran dan menguasai peran kita sehingga kita memberikan efek yang baik kepada masyarakat gitu. Yang terakhir juga spiritual. Spiritual ini tentunya pasti berkaitan dengan kepercayaan seseorang ya. Bagaimana dia meyakini suatu kepercayaan, bagaimana dia melihat kepercayaan itu dalam dirinya dia. Semakin lu bisa mengelola setiap hal yang lu percayai, maka akan semakin baik juga lu dalam mencapai kesejahteraan. Nah, mungkin itu tuh buat pertanyaan pertama, apa itu kesejahteraan. Terus bagaimana kita mencapai kesejahteraan sosial? Kita tahu ya bahwa menjadi kaya itu susah gitu. Menjadi orang dengan financial freedom itu punya hambatan-hambatan yang kuat. Tapi kalau dalam ilmu kesejahteraan sosial ini sendiri bisa diambil atau bisa kita tarik kesimpulannya bahwa kesejahteraan itu bisa diambil atau bisa kita capai dengan modal yang kita punya. Tentunya kesehatan, itu udah jelas banget, nggak harus dijelasin ya, kayaknya kesehatan juga udah punya keyakinan besar dalam tubuh kita kalau lebih baik sehat daripada kaya. Lebih baik sehat daripada kaya. Tapi, Pak, yang paling penting untuk kita bisa sejahtera yaitu kerja keras, konsisten, dan juga memang menjaga apa yang kita punya. Mari kita bahas, kita breakdown. Yang pertama, kerja keras. Memang tidak ada jaminan di dunia ini bahwa dengan kerja keras kita pasti bakal sukses. Itu tuh bullshit, pengen motivasi bilang apapun itu bullshit gitu. Tapi kalau kita putar ya secara pikirannya ya, dengan kerja keras aja kita susah untuk mendapatkan kesejahteraan, apalagi kita nggak kerja keras. Terus sebaik-baiknya kita dalam melakukan suatu hal itu kita lihat dari long termnya, bagaimana kita melakukannya hari per hari gitu. Meskipun ya nggak ada jaminan bahwa kita akan sukses juga, tapi memperbesar kemungkinan bahwa setiap konsistensi atau setiap hal yang kita lakukan secara berulang itu dapat meningkatkan kesempatan kita untuk menjadi sejahtera. Poin ketiga itu menjaga apa yang kita punya. Sebenarnya ini tuh secara kasarnya ya memaksimalkan apa yang kita punya. Dalam kita melakukan suatu hal untuk mencapai kesejahteraan, tentunya juga kita butuh equipment atau peralatan. Peralatan yang kita punya ini, kita harus maksimalkan sebaik mungkin apa yang kita punya sebelum pada akhirnya kita bisa punya suatu hal yang baru yang dimana itu lebih meningkatkan produktivitas kita. Karena kita sekarang ya terutama hidup dimana everything is based on something unseen atau digital, berbasis kepada hal yang tidak bisa kita lihat. Selanjutnya itu ada hambatan. Sebenarnya hambatan ini sedikit tricky ya, karena banyak banget
hal-hal yang nggak bisa kita lihat sehingga jadi hambatan buat kita mencapai kesejahteraan. Tapi yang paling mendasar yang kita semua orang udah tahu itu malas. Itu udah fix lah, itu kalau itu udah menjadi salah satu hal utama faktor hambatan untuk kita mencapai kesejahteraan, itu nggak usah dijelasin banyak lagi. Terus yang kedua itu adalah irrational belief, yang dimana irrational belief ini dasar pemikirannya itu seringkali ke hal-hal yang bersifat mistis. Itu juga udah gue mention tuh di video buat beasiswa Paku. Nah, kenapa irrational belief ini sering banget menjadi hambatan? Banyak banget keputusan-keputusan yang diambil itu nggak bagus sebenarnya buat kesejahteraan lu. Irrational belief ini contohnya apa sih? Contohnya adalah semakin banyak anak juga semakin banyak rezeki, ya itulah contoh yang paling gampang dipahamin ya. Padahal enggak, anak tuh mahal bro, serius deh Pak. Anak tuh mahal, meskipun gue belum punya anak ya. Tapi kan gue berada di lingkungan kuliah yang dimana mempelajari tentang kebutuhan anak, mempelajari apa sih yang harus kita sokong untuk bisa meningkatkan kualitas anak kita gitu. Dan banyak orang yang udahlah nggak apa, setiap anak tuh ada rezekinya. Nah itu tuh hal yang paling bahaya. Irrational belief yang lain adalah ya udahlah rezeki ada yang ngatur, kita nggak harus bagaimana gimana ya, bukan rezeki kita kalau kita nggak ngambil. Nah itu tuh sebenarnya salah Pak, karena dengan lu berpikir seperti itu, terkadang lu menjatuhkan bahwa itu memang rezeki lu. Kadang itu tuh membatalkan bahwa itu tuh memang rezeki lu. Padahal seharusnya itu rezeki lu, tapi dengan lu berpikiran seperti itu, bukan lu gitu yang dapat rezekinya gitu. Banyaklah irrational belief, apalagi di Indonesia gitu. Terus faktor yang paling sering banget gue temuin dan juga sering banget dibahas dalam ilmu kesejahteraan sosial adalah tidak mengandalkan diri sendiri. Indonesia tuh unik Pak, sebenarnya Indonesia tuh unik banget. Indonesia tuh sering kali berharap ada satu orang yang dia bakal menyelamatkan dirinya gitu. Contoh di kampus gitu, terus lu tuh join ke dalam suatu kepanitiaan dan ya udahlah dia bisa ngehandle ini, padahal dia tuh sebenarnya butuh bantuan lu gitu. Sehingga lu berharap ya udahlah dia aja yang ngerjain. Lu berharap ada satu orang yang bisa menyelesaikan masalah lu, yang padahal nyatanya yang bisa menyelesaikan masalah lu adalah diri lu sendiri. Untuk mencapai kesejahteraan itu menjadi hambatan, karena di dalam satu sisi yang lain lu tidak bisa bertanggung jawab atas peran yang lu ambil, dan di satu sisi ya itu nggak ada korelasinya, orang tuh nggak punya tanggung jawab untuk memang bisa nyelamatin lu. Jadi mungkin konten bahas episode pertama ini mungkin sedikit kasar, karena gue juga udah lama nggak bikin konten. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih semuanya.